Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pelajar, dan rekan-rekan peserta pelatihan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas langkah-langkah pengerjaan soal ujian sertifikasi internasional Microsoft Excel 2013. Di kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal versi keempat. Kita langsung saja. Layar ini kita bagi menjadi dua area. Di area bawah, ini ada soal yang harus kita kerjakan. Dan di area atas, ini ada lembar kerja atau worksheet dari Excel yang kita gunakan untuk mengerjakan perintah-perintah yang ada di soal. Kita mulai saja. Langkah pertama, pastikan worksheet-nya sesuai dengan yang ada di soal. Section 3 worksheet. Oke, soal yang pertama tentang baris. Menyisipkan baris langsung di bawah baris ke-1. Kita kerjakan, kita blok baris kedua, masuk ke tab Home, Group Cell, Insert. Di sini ada Insert Sheet Row. Sudah selesai. Soal pertama kita checklist. Soal kedua kita kerjakan. Tentang style yang diminta menerapkan style dari rank A2 sampai S2. Stylenya 40% ASEN 3. Kita kerjakan A2 sampai dengan S2. Ada di tab Home, Group Style, ada di menu Cell Style. Di sini ada 40 ASEN 3. Oke, kita pilih. Sudah selesai. Nomor 2 kita checklist, kita lanjut ke nomor 3. Tentang format number. Selnya, ranknya dari C2 sampai S2, tipenya 14 Maret, lokasinya sesuai dengan soal, kita kerjakan. Sel C2 sampai dengan S2. Masuk ke tab Home, Group Number, kita klik dialog box-nya, kemudian kita pilih kategorinya Date, lokasinya kita sesuaikan dengan soal. English United States. Oke. Oke. Kalau sudah, maka kita tinggal pilih tipenya yang sesuai dengan soal. Sudah selesai. Nomor 3 kita checklist. Nomor 4 tentang data. Di sini kita diminta untuk mengetikkan di sel B2 tulisan date, titik 2, kemudian di sel C2 sampai dengan S2 kita gunakan fasilitas autofill untuk mengetikkan tanggal sesuai dengan soal. Cara pengetikannya, tanggal terlebih dahulu, kemudian bulan. Oke, kemudian kita ketikkan di D2. Kemudian untuk berikutnya kita gunakan fasilitas autofill dengan cara di blok, kemudian di drag and drop. Sesuai dengan soal, berakhir di tanggal 12 Desember. Soal nomor 4 selesai, kita checklist, kita kerjakan nomor 5. Di nomor 5, kita modify title-nya yang ada di sel A1. Oke, kita ubah menjadi Math 1080 Strip Section 3 Assignment. Oke, sudah selesai. Nomor 5 kita checklist, kita kerjakan nomor 6. Nomor 6 ini tentang alignment atau perataan, di mana sel rank-nya dari B3 sampai B25 yang diminta perataannya adalah horizontal right indent dengan indent 1. B3 sampai B25, tab Home, Group Alignment, kita klik dialog box-nya, kemudian horizontalnya kita pilih right indent.
Dengan inden, kita ubah dari 0 menjadi inden 1. Nomor 6 sudah selesai, kita checklist, kita kerjakan nomor 7. Oke, di sini di soal nomor 7 yang diminta adalah conditional formatting, di mana yang diminta itu dari cell rank-nya C3 sampai S25 dengan tipe color scale, 3 warna hijau, putih, dan merah. Kemudian ada pembagiannya, midpoint dan maksimum. Kita kerjakan. Dari C3 sampai S25. Oke, kalau sudah tinggal kita masuk ke tab Home, Conditional Formatting, Color Scale, kita pilih yang More Rule. Oke, di sini kita pilih 3 warna scale. Yang pertama itu sesuaikan dengan soal, green. Kedua, white, warna putih. Dan yang ketiga, warna merah. Oke, sekarang tinggal kita atur midpoint-nya. Oke, di sini kita pilih percentile dengan number 70. Value-nya ya, 70 ya. Kemudian nilai maksimum kita ubah menjadi number tipenya. Kemudian value-nya kita ubah menjadi 25. Sedangkan untuk minimum, karena di sini tidak ada perintahnya, maka kita biarkan saja. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Oke, soal nomor 7 sudah selesai. Kita checklist, kita kerjakan nomor 8. Nomor 8, di sini tentang page layout set print area. Di mana yang di print itu, yang dicetak itu, dari cell rank B3 sampai S25, set print area, kemudian grid line option-nya diaktifkan. Kita kerjakan. B3 sampai S25. Oke, masih di rank yang sama. Kemudian tinggal kita masuk ke tab Page Layout, ke grup Page Setup. Di sini ada Print Area, Set Print Area. Oke, kita pilih Set Print Area. Kemudian kita tinggal aktifkan Sheet di grup Sheet Option, Grid Line Print. Kita checklist. Oke. Nomor 8 sudah selesai. Kita checklist. Kemudian kita kerjakan nomor 9. Tentang kolom. Yang diminta menyembunyikan kolom. Kolom A, kolom O sampai dengan R. Kita klik kolom A. Kita tekan tombol kontrol di keyboard. O, P, Q, R. Oke, kalau sudah, boleh diklik kanan, kemudian hide. Atau kita juga bisa mengerjakan di tab Home, Group Cell, Format, Hide. Itu juga bisa, ya. Hide column. Oke, nomor 9 sudah selesai. Kita checklist, kita kerjakan nomor 10. Di sebelah kanan data, kita tambahkan picture, ya, gambar. Oke. Masuk ke tab Insert, Picture, ada di grup Illustration. Picture, kita pilih gambar sesuai dengan yang diminta. Book, oke. Buku ya, book, oke. Insert, oke. Gambarnya sudah muncul. Nomor 10 sudah berhasil, kita checklist. Otomatis nomor 11 berkaitan dengan soal nomor 10. Kita crop, ya, dimana kita harus mengklik dulu objek gambarnya, ya, karena ini terkait dengan dynamic type format. Kalau tidak kita klik atau kita tidak aktifkan gambarnya, maka dynamic type formatnya ini tidak ada. Nah, maka kita klik dulu si gambarnya, kemudian ada dynamic type format, diminta di crop. Kita pilih crop
crop to save. Save-nya yaitu snip same side corner rectangle. Nah, rectangle ya. Berarti tinggal kita cari sesuai dengan soal. Snip same side. Oke. Oke, snip same side corner rectangle. Berarti yang ini ya. Kita pilih. Sudah selesai. Nomor 11 kita checklist. Kita kerjakan soal nomor 12. Oke. Nah, oke. Nomor 12 terkait formula, tapi kita pastikan mengerjakan dulu di summary worksheet. Jadi kita pindahkan dulu sheet atau worksheet-nya ke summary worksheet. Sudah selesai ya. Nomor 12 kita kerjakan. Memasukkan formula. Formulanya yaitu write ya. Write di sel B5. Kemudian absolute reference-nya atau absolute range-nya, absolute cell-nya diaktifkan dengan cara mengklik tombol F4 sebanyak number karakternya sebanyak 16. Oke? Berarti kita menuju ke sel B5. Oke, kemudian kita ketikkan function atau formula write. Teksnya dari B2. Oke, kita aktifkan absolute reference-nya dengan cara mengklik tombol F4 sebanyak 1 kali. Koma atau titik koma sebagai pemisah. Kemudian number karakter sebanyak 16. Sesuai dengan soal. Oke. Soal nomor 12 sudah kita kerjakan, kita checklist, kita masuk ke soal 13. Formula find the average berarti rata-rata ya. Rata-rata dari average yang ada di worksheet sebelumnya. Rata-rata nilainya. Maka di sini kita gunakan function sama dengan average. Oke. Dari section ketiga worksheet. Nah, yang ini ya. Sesuai date-nya. Oke. Dari kolom C sampai kolom S. Oke. Nah, jika di sini absolute cell-nya atau absolute reference-nya aktif, maka kita nonaktifkan dulu. Karena nanti si formula ini akan kita drag and drop. Akan kita gunakan untuk sel yang lain. Kita akan hilangkan dengan cara mengklik tombol F4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Sudah hilang. Kita kurung tutup. Kemudian kita enter. Oke. Sedangkan untuk C8 sampai C29 tinggal kita drag and drop ke bawah. Sudah selesai. Ya. Berikutnya nomor 14 dan 15 tinggal kita kerjakan dengan cara memberikan nama sebuah range. Oke, nomor 14 kita kerjakan. Sel C7 dari C29 kita ganti dengan nama range homework. Oke, ini C7 sampai dengan C29. Kita beri nama homework dengan cara klik name box. Kemudian kita ganti jadi homework. Enter. Selesai. Kemudian nomor 15 balik tentang formula menggunakan function min di sel D7. Sama seperti tadi yang average, hanya tinggal kita ganti menjadi min. Nilai terkecil ya. Dari section 3. Oke, kita hilangkan lagi absolute cell range-nya atau absolute reference-nya. Oke, enter. Nah, kita drag and drop atau double klik boleh. Seperti ini. Kemudian yang nomor 16 kita ganti fungsinya menggunakan max. Oke. Kita hilangkan lagi absolute reference-nya. Oke, nilai terkecil, kemudian max itu nilai terbesar.
Oke, sip. Kalau sudah, nomor 16 sudah selesai. Kita checklist nomor 17, formula count if di sel F7 sampai F29. Oke, ya. Count if yang nilainya kriteria 0, gitu ya. Kita hitung di sini dengan menggunakan function count if. Sama dengan count if kurung buka, range-nya tinggal kita ketikkan. Oh, tidak ya, di sini ya kriterianya 0. Berarti range-nya yang ini ya. Section 3. Oke. Kriterianya kita ketikkan 0. Karena 0 ini angka, maka tidak perlu kita pakai tanda kutip ya. Oke. Kita drag and drop ke bawah. Selesai. Ya. Nomor 17 sudah beres, kita masuk ke nomor 18. Di nomor 18, kita diminta menghitung rata-rata di sel L2. Tetapi, di sini ada kriterianya 0, range-nya dari F7 sampai F29, average-nya, range-nya homework. Oke, kita kerjakan di sel L2. Oke, ini L2. Nah, yang rata-rata 0 ya, berarti sama dengan average if. Oke. Kita ikuti range-nya dari F7 sampai F29. F7 sampai F29. Kemudian, koma atau titik koma sebagai pemisah dipastikan. Kriterianya kita ketikkan 0. Kemudian, average range-nya kita tinggal mengetikkan homework. Tadi sudah kita buat ya. Kita ketikkan homework. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita kurung tutup, di enter. Sudah muncul. Oke. Berikutnya soal nomor 19. Di soal 19 kita diminta untuk membuat tabel dan style ya, di mana range-nya yaitu dari B6 sampai F29. B6. Oke. Sampai F29. Oke. Table style medium 4. Berarti di sini ada format as table, table medium ya, medium. Ini table style medium 4. 1, 2, 3, 4. Oke, table style medium 4, kita klik. Oke, di sini sudah sama sesuai dengan soal, kita klik OK. Kemudian, langsung saja di tab design kita aktifkan enable the first column style dengan cara men-checklist di grup table style option first column. Oke, kita aktifkan. Nomor 19 sudah selesai, kita checklist, kita masuk ke 20 tentang merubah nama. Oke, masih di tab yang sama, tinggal kita pindahkan ke grup properties. Table name, ini kita ganti dari tabel 1 menjadi tabel overview, sesuai dengan soal. Kalau sudah di enter, nomor 20 sudah selesai, kita checklist. Sekarang kita kerjakan soal nomor 21. Nomor 21 masih di tabel yang sama, B6 sampai F29 tadi ya, tabel overview. Tinggal kita sort and filter. Oke. Lebih enak kita kerjakan di tab data. Kemudian kita masuk ke grup sort and filter. Kita klik sort. Yang pertama berdasarkan zero score. Oke. Ordernya large to small. Oke, kita ubah large to small. Kemudian untuk yang kedua berdasarkan kolom ID. Oke, kita add level. Berdasarkan ID. Small to large. Ini sudah sesuai dengan soal. Kalau sudah,
tinggal kita klik OK. Tinggal kita kerjakan filternya, yaitu dengan menyembunyikan student yang nilainya 0, ya. No zero score. Berarti kita klik di sini. Yang 0-nya kita hilangkan checklistnya atau centangnya, ya. Jadi kita hide, sembunyikan, tidak ditampilkan. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, oke. Nomor 21 sudah selesai, kita kerjakan nomor 22 tentang chart. Di sebelah kanan data, oke, kita diminta membuat chart dengan tipe cluster column 3D. Ya, exclude all filter row, jadi filter row yang tadi yang 0 tidak dimasukkan. Kemudian di sini diminta horizontal axis labelnya ID column. Oke, kemudian seriesnya zero score. Oke, kita kerjakan. Di sebelah kanan. Oke. Berarti mungkin bisa di sini ya. Sebelah kanan. Masuk ke insert. Oke. Kemudian ini kolom. Oke. 3D column. Oke. Yang ini berarti ya. Oke, kita letakkan di sebelah kanan. Baru kita masuk ke data ya. Di sini ada tab design, select data. Oke. Series dan horizontal kategori. Kita kerjakan seriesnya dulu ya. Kita klik add. Oke. Series name-nya di sini zero score. Berarti kita klik hanya judulnya saja, field kolomnya saja, zero score. Kemudian value kita isikan dengan nilainya. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Berikutnya, tinggal kita edit horizontal kategorinya dengan kolom ID. Kita klik edit. Di sini kita masukkan data atau nilai yang ada di kolom ID. Oke, kalau sudah tinggal kita pilih OK. Tinggal sudah selesai, kita klik OK. Seperti ini. Dah, ya. Nomor 22 sudah selesai, kita checklist, kita kerjakan. Nomor 23. Tinggal kita ubah stylenya dari chart yang tadi kita kerjakan menjadi chart style 7. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ini style 7 ya. Nah, ini style 7, kita klik. Kemudian soal nomor 24, title-nya, judul dari chartnya kita ubah menjadi all zero score. Oke. Oke, kalau sudah, tinggal kita checklist. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 25. Di soal nomor 25, kita diminta memasukkan formula atau function di sel K2 dengan menggunakan function concatenate, di mana di sini ada dua teks. Teks pertama, kita ketik sendiri, student with no. Kemudian teks kedua, header dari kolom F. Oke, kita kerjakan di sel K2. K1, K2. Oke, ya. Di sini kita gunakan sama dengan concatenate. Teks pertama kita tulis manual. Student, spasi, with, spasi no. Oke. Spasi tanda kutip. Kemudian kita pisahkan menggunakan titik koma atau koma. Teks kedua, header di kolom F. Yang ini berarti ya. Oke, kalau sudah kurung tutup, kemudian di enter. Nah, maka di sini menghasilkan tulisan student with no zero score. Oke. Oke, sekarang kita kerjakan soal nomor 26. Section 5 worksheet. Oke, di sini belum ada ya. Karena soal nomor 6 diminta dulu dibuat gitu ya. Membuat sheet yang baru dengan cara klik tombol plus. Kemudian di rename dengan cara double klik atau klik kanan, rename.
section 5. Oke, section 5 ya. Enter. Selesai nomor 26, kita kerjakan soal nomor 27 tentang import data. Oke. Ada di tab data, kita klik dulu sel A1. Ada di tab data, kemudian masuk ke grup eksternal data, from text. Oke. Kita cari autumn ya, sesuai dengan soal. Klik tombol import. Nah, di sini kita pastikan delimiternya tab sesuai dengan soal. Delimited tab ya. Oke, kalau sudah kita next. Sampai finish. Selesai, kita klik tombol OK. Sudah selesai. Nomor 27 sudah selesai, kita checklist. Kita kerjakan nomor 28. Tentang hyperlink. Hyperlink sel A2 di worksheet ya. Nah, jadi apa? Di dokumen yang sama. Berarti kita klik sel A2. Nih, sel A2. Hyperlink ke sel A3 yang ada di section 3 worksheet. Berarti kita masuk ke tab Insert, Group Link, Hyperlink, Place in this document. Kemudian worksheet-nya yaitu section 3 worksheet yang ini. Dan selnya kita ketikkan selnya jadi A3 sesuai dengan soal. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Oke. Nomor 28 sudah selesai, kita klik checklist. Oke. Kemudian nomor 29 tentang tema DEM ya. Kita kerjakan. Ubah color DEM atau tema warna dari Match Tracker menjadi Slipstream. Oke, ya. Slipstream. Kita masuk ke tab Page Layout. Kemudian grup DEM. Di sini ada color. Kita pilih Slipstream. Oke, yang ini ya. Klik. Sudah selesai. Nomor 28 kita checklist. Kita kerjakan soal nomor 30. Nomor 30 di sini diminta untuk memasukkan dokumen properti ya dari Match Tracker ini dengan subjek homework. Oke, subjeknya homework. Oke. Kita masuk ke tab File, Properties, Advanced Properties, Summary. Subjeknya kita ketikkan sesuai dengan soal homework. Kalau sudah, klik OK. Sudah selesai, semua soal di versi keempat sudah kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.